Baik, selamat pagi teman-teman trader dimanapun saat ini Anda berada yang sedang memantau pergerakan chart XAUUSD pada trading harian pada hari Kamis 2022 tanggal 12. Coba kita masuk ke time frame harian dulu. Akan kita review kembali yang kemarin di day tradingnya. Coba kita ulas kembali pergerakan ring dari lusa, bergerak kurang lebihnya 3000 dan ternyata kemarin pada hari Rabu di area ring 2500, jadi tidak sampai untuk mencapai di area ring yang lalu. Kalau kita pantau secara garis besarnya dia masih cenderung untuk turun, dan di minggu lalu juga ada penolakan harga yang cukup kuat. Untuk hari ini dia pembukaannya dia naik, kemudian ditolak kembali oleh seller yang cukup kuat hingga kurang lebihnya 800 poin hingga 700 poin. Tentu dia masih berada di area ring yang sama, artinya masih bergerak di zigzag di situ aja. Masih ada benturan juga yang harus kita pelajari di situ. Masih berada di angka 1845. Kalau di time frame hariannya kita tidak mendapatkan informasi yang cukup valid, kita turun ke time frame H4 terlebih dahulu. Coba kita amati dulu di time frame harian H4 ataupun di time frame H4. Masih berada di area support ataupun masih di harga running di support. Di sini juga masih terbentuknya struktur candle pattern yang cukup kuat untuk turunnya. Apakah ini nanti indikasinya untuk turun ataupun dia akan pembalikan? Coba kita untuk memetakan di time frame yang agak kecil lagi. Kalau di H4-nya masih terbentur di area sini, ini melakukan rejeksi. Coba masuk di time frame H1. Di H1-nya ternyata dia masih agak sedikit sama ya. Di H1 juga agak sedikit sama. Coba kita ukur dulu. Kalau di day tradingnya coba ya. Kalau di day tradingnya kita masuk ke area retracementnya dulu. Kalau di area retracementnya 61.8 sama 50.0 masih berada di area zona sell. Di zona sell, oke kita hapus dulu. Ini masuk ke zona sell. Jadi untuk pergerakan naik agak sedikit cukup lemah ataupun bahkan tidak kuat. Di time frame yang agak besar juga tidak mendapatkan informasi yang cukup valid. Kita masuk ke time frame M30. M30 nya seperti apa? Masih cukuplah sama, berada di area sini. Ini juga masih untuk tanda tanya ya, masih tanda tanya. Artinya sambil kita menunggu breakout ataupun di area benturan sini. Di
Di time frame 30 masih sedikit ada koreksi. Lebih baik kita menunggu saja daripada nanti kita terlalu menambah banyak floating. Coba di time frame M15. Nah, ini agak sedikit info yang agak sedikit valid ya di area sini. Terbentuknya struktur candle yang agak cenderung untuk perubahan naik. Di sebelah kiri ada batas juga, ada batas. Coba kita tentukan di area sini. Untuk di area sell stop ya. Sell stop kita taruh di angka 18.51. Oke, kita mainkan di time frame 15-nya. Nanti juga kalau kita ditarik kita pindah di time frame yang agak besar, nanti hasilnya pun juga agak sedikit sama. Ini yang harus dipelajari, masih ada level di areanya. Meskipun di zona sell, tapi kita harus antisipasi untuk ke bawahnya terlebih dahulu. Kita taruh di angka 1851,54 untuk di sell stopnya. Sell stop kita taruh di angka 1851,54. Setelah lewat dari sini, nanti kita manfaatkan untuk di areanya ataupun sell stop, artinya nanti tersentuh. Selepas dari situ, kita bisa mengambil di area entry sell-nya. Entry sell-nya coba kita taruh di angka di bawahnya. 300 poin dari sell stop. Maka dari itu kita bisa mengambil di atau sedikit agak turun. Bisa entry di 1848. Ataupun nanti koreksi sedikit ke atas langsung bisa entry ke area sell-nya. Ataupun kita langsung mencapai di targetnya. Kalau target kita tentukan kurang lebihnya 400, itu agak sedikit kurang. Agak ke bawah 1845 ya. Nah, ini agak sedikit signifikan ataupun agak sedikit lumayan. Coba nanti kita entry di sini. Kita kasih pakai garis warna yang berbeda tentunya. Warna merah. Untuk kita bisa entry nantinya saya kasih tanda warna merah dengan target ataupun dengan koreksi sedikit lalu turun hingga 600 poin. Targetnya saya taruh di angka 1845, saya kasih highlight yang berbeda juga. Untuk TP sell 1845. TP sell 1845,09. Selepas breakout dari situ nanti ataupun bisa entry kembali ketika melewati di angka 1845, kita ambil target kembali untuk ke bawahnya hingga sekitar 400-an. Target berada di area level yang paling bawah. 1839 untuk targetnya, target global katakanlah target global. Ini 1400 ketika sedang running. Oke, kita manfaatkan di area situ untuk target global sell-nya. Target sell
1839,83 untuk target selnya. Kemudian di bawahnya lagi sumbu panjang meliputi untuk mengantisipasi seperti biasa hingga nanti akankah marketnya akan terjun kembali ataupun dia akan pembalikan, kita masih belum mengetahui. Dan yang perlu diketahui nanti juga ada news yang berdampak besar, kurang lebihnya jam 19.30, jam setengah 8, dan pastikan nanti semua transaksi harus di closing terlebih dahulu seperti kemarin ya. Kalaupun yang mempunyai pending order yang sangat banyak, segera di closing. Kita manfaatkan di area bawahnya terlebih dahulu. Kalau di 18.31 agak sedikit cenderung besar ataupun kejauhan, kita tarik di area reject. Saya kasih highlight warna biru. Coba kita manfaatkan untuk antisipasi di area limitnya, di buy limit 18.33,15. Tentu cukup ranknya yang agak sedikit 3 ribuan ya, dari atas ke bawah sini kurang lebih 3 ribuan. Oke, kita tentukan dulu untuk ke area buy-nya ataupun di area atasnya. Ini harus kita ketahui, di sini harus melewati garis ataupun lebih cenderung di atasnya. Kita melihat struktur candle yang ada untuk berjalan saat ini masih bergerak untuk sedikit naik. Kita di sini harus detail, harus kita amati betul-betul. Kalau kita tarik garis di area sini ke sini, area retracement berada di angka kurang lebihnya 18.45 di area retracement, dan artinya kalau di time frame kecil dia masih berada di zona buy. Dengan terbenturnya area 18.51 tetap antisipasi. Kalaupun kalian mau order, silakan menunggu saja ke bawah ataupun berada di area 18.45, itu lebih enak, lebih tidak terjadinya resiko yang terlalu dalam. Coba kita perbesar dulu. Di area buy-nya kita tunggu dulu. Sebaiknya kita tunggu dulu. Di area buy stop, coba kita taruh di sini buy stop. Jarak running sama angka buy stop agak sedikit cenderung kurang lebihnya 300 lah. Ataupun di atasnya pas di angka shadow sini. Kalaupun mampu nanti juga lebih baiknya kalau di sini agak terlalu jauh. 800. Di bawah sini per candle aja. Nah, coba kita manfaatkan untuk di buy stopnya. Berapa sih ini? 100 ya, sedikit itu di atasnya aja. 18.55 coba kita manfaatkan untuk di area buy stopnya. Buy stop 18.55,31. Setelah melewati untuk target utamanya kita berada di 350 poin ataupun di atasnya juga boleh. Kalau di atasnya agak sedikit ataupun ngambil di angka 18.57 boleh, tentunya pas di area candle.
Kalaupun selepas dari situ agak sedikit rawan juga sih. Soalnya pergerakan dari sini zigzag masih berada di area situ aja. Coba kita untuk TP aja dulu. TP di angka 18.58. TP 18.58,18 untuk target take profit buy-nya. Oke, selepas dari situ nanti 18.58 terlewati ataupun breakout, kita manfaatkan untuk di area sini bisa entry lagi. Kita ukur jaraknya kurang lebihnya 250. Oke, nanti kalaupun terkonfirmasi di atasnya, yang ini saya kasih untuk bisa entry seperti yang di bawah tadi. Saya kasih warna merah. Yang ini bisa entry sell ataupun nanti tersentuh di area TP buy, kemudian koreksi kembali, kita bisa manfaatkan untuk di entry ke atas hingga target 500 ataupun di atasnya. Untuk target globalnya tentu kita akan mengambil yang agak sedikit cukup jauh karena dampak news yang sangat kuat nanti malam. 500 poin. Oke. Kita tarik ke bawah dulu. Ya, kurang lebih 500 poin lah untuk targetnya. Target saya kasih tanda warna berbeda juga. Target TP buy di 18.66,11. Oke, untuk target globalnya berada di atasnya. Selepas dari situ, coba kita zoom out. Pas berada di areanya, di level 1866 untuk target buy-nya. Target sell 18.39. Di atasnya kita antisipasi seperti biasa. Jika nanti market akan terus bergerak naik ataupun kena break di area levelnya, kita mengambilnya di sini. Kita harus lebih teliti lagi ketika jarak di area limit 600. Oke, kita manfaatkan dulu di area sini. Warna biru. Saya taruh di angka 18.72 untuk antisipasi koreksi sell limit. 18.72,28. Oke, harus diantisipasi untuk batasan resiko juga harus diterapkan ya. Kurang lebihnya risk sama reward rasio 1:2 ataupun dengan manajemen resiko 60:40 seperti biasa, harus inisiatif. Oke, cukup sampai di sini untuk saya memetakan di emas hari ini tanggal 12 bulan Mei 2022. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.